Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, mahasiswa teknik sipil dimanapun Anda berada, pada mata kuliah mekanika penyelidikan tanah 1 atau geologi dan mekanika penyelidikan tanah 1, pada pertemuan kali ini akan kita bahas tentang apa itu peta geologi. Pada kesempatan yang lalu telah saya sampaikan beberapa materi tentang bagaimana itu permukaan bumi, bagaimana itu hal-hal apa saja yang ada di dalam perut bumi. Nah, semua itu tentu akan dijabarkan lebih mudah oleh para peneliti, oleh para pengguna suatu gambaran melalui yang disebut dengan peta geologi. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan dulu apa itu peta geologi. Di dalam bahasa Inggris, what is a geology map? Apa itu peta geologi? A geology map gives information on the superficial layer of the earth crust. The geological formation are listed according to their composition, lithology, their age, stratigraphy, and their structural position tectonic. They are placed on the topographic base of map using different graphic elements like symbol, figurative, and color. The choice of scale depends on geological content and the intended object of the map. Teman-teman, pada dasarnya peta geologi itu memberikan informasi bagaimana lapisan-lapisan yang ada di dalam perut bumi. Nah, informasi tersebut diantaranya adalah berdasarkan komposisi formasi batuan atau lithologi, dan juga setiap batu itu memiliki umur atau kita sebut sebagai stratigraphy. Jadi kemudian ada namanya posisi struktural, kemudian ada tektonik, ya. Dan semua itu, batuan itu terletak pada sebuah dasar peta yang digunakan dengan gambaran beberapa simbol, figur maupun warna, ya. Kemudian a geology map is an illustration of height, of volume of geologic information. Using a geological map, a geologist can show the distribution of rock body at the surface of geologic structure. Ya. Dengan peta ini maka akan digambarkan tentang ilustrasi seberapa besar volume deformasi batuan, ya, kemudian distribusi dari jenis-jenis batuan yang ada pada suatu bumi, ya. Kemudian geological map show current nature intent and stratigraphy of rock strata in the district, ya. Dan peta geologi ini akan menunjukkan gambaran secara alamiah tentang umur daripada batuan tersebut pada suatu wilayah, dan wilayah ini memiliki strata-strata umur batuan, ya. Bagaimana geologi map, ya, atau peta geologi itu dibuat? Nah, pada dasarnya peta geologi itu dibuat secara esensi kondisi dengan menggunakan skala 1:10.000. Nah, the file of geologist determine, jadi di lapangan seorang ahli geologi dapat menggunakan tipe jenis-jenis batuan sesuai dengan kriteria dan pengukuran dalam orientasi di lapangan. The rock, in the case of a doubtful rock identification, complementary investigation are carried out in the laboratory. Jadi setelah diambil di lapangan, jenis batuan itu diidentifikasi, kemudian diinvestigasi. Nah, setelah kemudian dibawa ke laboratorium untuk
sampel jenis batuan ini ya. At the end of file survey, the geologist established an original draft scale 1:25.000. Nah, jadi pada saat survei, seorang ahli geologi secara alamiah gambaran-gambaran tersebut dibuat dengan skala 1:25.000. The geological cartography section ensure the direction of the project carry out, and the editing of map establish the final legend of the map and provided indispensable data for the cartographer. Kurang lebih teman-teman sekalian, ini adalah di salah satu bagian daripada peta topografi, peta geologi. Nah, pada saat ini disebut sebagai peta topografi ya. Jadi ini lebih pada permukaan, kemudian nanti ada bagian dalam perut bumi. Nah, pada gambar tersebut ini adalah bagian daripada peta geologi yang disebut peta topografi. Topografi di sini menunjukkan, kebetulan di bagian atas ini adalah penampang depan, sedangkan di bagian bawah adalah potongan dari penampang tersebut. Teman-teman sekalian, di sini menunjukkan angka 1300 ya, kemudian angka di bawahnya 1260, angka di layar di bawahnya 1220, dan angka di bawahnya 1180 ya. Artinya apa? Garis ini menunjukkan bahwa pada permukaan bidang ini lebih tinggi dibandingkan permukaan bidang 1180. Nah, bahwa ini menunjukkan bahwa ini adalah sebuah gunung, di mana ini di bagian lembah, kemudian ini di bagian puncak. Kalau kita gambarkan potongannya seperti ini tadi, 1300 yaitu 1260 dari potongan yang sebelah sini ya. Kemudian di bawahnya 1220, 1180 dan 1140 sesuai dengan garis potongan yang ada di dalam peta topografi ini. Kemudian di dalam peta geologi tidak hanya menunjukkan di bagian permukaan, tetapi bagian daripada perut bumi itu sendiri. Ini adalah crust, moho, dan mantle. Jadi ini adalah bagian daripada batuan crust ya. Kemudian kalau kita gambarkan secara 3 dimensi, sesungguhnya peta topografi atau peta geologi di dalamnya memuat bagian daripada stratigrafi, yaitu posisi batuan ya, dan umur batuan tersebut ya. Position ya, dimana di sini ada semacam batuan yang menonjol, kemudian ini akan membentuk bagian-bagian ke bawahnya. Nah, kemudian peta atau peta geologi tadi dibuat semacam ini. Ada lapisan-lapisan yang kemudian nanti akan terbentuk apa-apa yang ada di dalam permukaan bumi tersebut ya. Semacam ini kalau dibuat. Ini adalah bagian daripada jenis batuan atau jenis peta geologi berdasarkan warna. Ya, semacam ini. Kemudian break angle quadrangle ya, jadi ini berdasarkan arah batuan, sudut dan sebagainya. Ini juga bagian dari peta geologi. Ini juga dari bagian dari peta geologi. Nah, demikian contoh peta geologi yang dapat saya sampaikan teman-teman. Untuk selanjutnya nanti kita akan jelaskan bagaimana peta
geologi itu digambarkan atau gambaran peta geologi ya. Kalau tadi sampaikan ada beberapa contoh-contoh, ada yang berdasarkan warna, ada yang berdasarkan garis sudut dan sebagainya ya. Baik teman-teman sekalian, peta geologi atau geologi struktur dan penggunaan peta ya. Jadi apakah peta, kemudian bagaimana media peta dan jenis-jenis peta dan konsep peta serta unsur-unsur peta ya. Pada kesempatan kali ini akan saya terangkan beberapa jenis peta di luar peta geologi ya. Baik teman-teman, bahwa peta sendiri, many different people use many different type of maps for many different purpose. Jadi sebagian orang atau banyak orang menggunakan berbagai jenis peta yang berbeda-beda untuk berbagai jenis kegunaan ya. Di sini menunjukkan, kalau gambar ini ada garis merah, kemudian ada tebaran hijau, tebaran kuning, dan agak hijau ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada bagian biru, ini adalah laut kalau kita kenal pada waktu kita belajar soal peta geografi waktu itu. Kemudian garis merah ini adalah batas ya. Kemudian biru, garis biru ini adalah membentuk sungai ya. Dan kemudian agak warna hijau berarti tebaran, kemudian kuning ini adalah puncak-puncak daripada gunung atau bukit ya. Kemudian di sini menunjukkan beberapa jenis warna, dan ini bukan peta geologi, tetapi kalau Anda baca di sini ada tropical wet, tropical dry, semi-arid, red, Mediterranean, marine wet, ya, humid, cold summer, warm summer. Berarti ini menunjukkan bahwa ini adalah peta iklim ya. Kebetulan kita pada warna bagian hijau ini. Nah, pada warna bagian hijau ini menunjukkan bahwa ini adalah tropical wet, berarti ini beriklim tropis basah. Nah, ini maka peta ini disebut sebagai peta iklim. Kemudian apakah peta itu? Peta adalah model yang mewakili daripada taburan benua lautan di atas bumi. Suatu gambaran permukaan bumi menunjukkan taburan semua unsur yang terdapat pada awal dan buatan manusia ya. Kemudian kegunaan peta ya, hal-hal yang berguna untuk peta. Let's say you are asked to find the nearest purpose to observers. Jadi teman-teman sekalian, bahwa peta ini memiliki diantaranya adalah skala ya, atau the scale of map can help you determine distance ya. Dengan skala kita dapat dibantu, atau dengan skala pada suatu peta dapat dibantu berapa jaraknya atau bisa kita ukur. Kemudian yang kedua adalah legend ya, atau legend. Legend itu adalah legenda, bahwa legenda dapat membentuk bagian daripada simbol ya. Kemudian ada direction. The direction in which you should walk can also determine. Jadi direksi ini akan dapat menunjukkan arah utara, arah barat, arah selatan, arah timur. Meskipun demikian, kita tetap menggunakan kompas untuk membantu arah pada atau direction pada kegunaan yang sebenarnya. Kemudian teman-teman sekalian,
bagaimana kita mencari kedudukan suatu tempat, ya, dan menentukan suatu tempat. Pada dasarnya jenis-jenis peta berbagai macam, ya. Ada peta politik, ya, ada peta jalan, ada peta topografi. Jadi di awal saya jelaskan peta topografi. Nah, kemudian ada juga peta iklim, ada peta ekonomi atau resource map, ada peta fisik, ya. Yang pertama peta politik, ya. Di dalam negara demokrasi, peta politik sangat diperlukan untuk membantu kita bagaimana menganalisa kekuatan-kekuatan politik, ya. Kemudian yang paling banyak kita gunakan adalah peta jalan untuk menunjukkan di mana arah dan di mana lokasi kita. Di situ ditunjukkan secara mayor maupun minor, ada jalan besar dan jalan kecil, kemudian ada tempat, ada airport, bandara, ada jalan kereta, ada kota, kemudian dan beberapa tempat, berbagai tempat, ya, menunjukkan tempat-tempat yang menarik di dalam suatu peta. Yang kemudian peta topografi include contour line, ya, contour line include contour line to show the shape and elevation of area. Jadi di peta topografi ini tersedia atau termasuk garis kontur untuk menunjukkan bentuk, elevasi atau ketinggian dari suatu wilayah. Kemudian iklim map atau climate map atau peta iklim, ya, memberikan informasi secara umum tentang iklim suatu wilayah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah peta ekonomi atau resource map, dan ini menunjukkan fitur bagaimana sumber daya alam yang ada di suatu wilayah atau jenis-jenis ekonomi, aktivitas yang paling dominan di suatu wilayah. Berikutnya adalah physical map, illustrates the physical feature of an area such as the mountain, river, and lakes. The water is usually shown in blue. Color are used to the relief difference in the land elevation. Green is typical used a lower elevation, and orange and brown indicate high elevation. Di sini disampaikan bahwa peta fisik ini menunjukkan fitur-fitur dari suatu tempat. Ada gunung, ada lautan, ada danau, ada sungai, dan sebagainya. Nah, biasanya bagian yang rendah atau bagian yang air ini ditunjukkan dengan warna biru, sedangkan bagian yang rendah ditunjukkan dengan warna hijau, sedangkan bagian yang lebih tinggi atau paling tinggi ditunjukkan dengan warna oranye atau coklat. Ini adalah peta iklim tadi yang saya sampaikan. Kemudian ini peta jalan, jadi di sini tadi menunjukkan warna merah jalan utama, warna biru jalan kecil, dan sebagainya, serta batas-batas, ya, suatu wilayah. Nah, ini peta topografi tadi ada menunjukkan garis dan warna, ya, peta fisik dan peta iklim atau meteorological map, ya. Ini peta politik, mungkin ada merah, ada warna kuning, hijau, dan sebagainya. Nah, peta topografi atau topographic map show a three-dimension world in two-dimension by using contour line. Many people have trouble reading this map because they are mountain or valley represented with a concentric cycle and the line. Many hikers use topographic map, especially in area where
There are not roads with a side. Geologists depend on topographic map to record the type of a rock. The engineer use topographic map when they are planning road, building, or other human-made structure. Imagine design of a city without considering where hill and valley are located. Baik, peta topografik ini menunjukkan ada 3 dimensi maupun di dalam 2 dimensi menggunakan garis warna atau garis, ya. Setiap orang memiliki cara untuk membaca atau menggunakan peta topografik ini, ya. Semacam seorang pendaki gunung menggunakan peta topografi untuk menunjukkan di mana jalannya. Kemudian seorang ahli geologi untuk merekam jenis-jenis batuan, sedangkan seorang engineer seperti kita ini digunakan atau menggunakan peta topografi untuk memplan atau merencanakan jaringan jalan, merencanakan gedung, dan juga struktur untuk menggambarkan suatu lokasi ketinggian dan jenis, ya, lokasi. Geology map sendiri, geology map is a map of the different types of rock that are on the surface of Earth. By mapping different rock types, geologists can determine relationship between different rock formation, which can then be used find mineral resource, oil, and gravel. Jadi seorang ahli geologi biasanya ditempatkan pada pekerjaan-pekerjaan di pertambangan dan perminyakan. Maka ini sangat penting untuk mengenal atau mengetahui peta geologi. Nah, kemudian teman-teman, jenis peta juga berbeda-beda, ya. Ada yang menggunakan kertas, ada yang menggunakan digital, atau dalam hal ini kita ada beberapa jenis peta yang berbentuk digital atau computerized, dan peta yang masih manual berbentuk kertas. Nah, tentu setiap jenis peta tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, ya. Menggunakan peta berbentuk kertas secara umum ini lebih murah, ya. Kita beli, ya, mungkin harganya hanya 5.000 dan sebagainya, ya. Tetapi hanya terbatas pada satu jenis peta, ya. Tetapi sedangkan pada peta digital itu relatif lebih mahal tetapi lebih lengkap. Mahal itu tidak hanya software tetapi juga perangkatnya, karena kita harus beli komputer atau beli HP atau beli tablet, ya, untuk diisi bagian daripada software peta tersebut. Nah, secara umum bisa dibawa kemana-mana juga, ya. Tapi kalau jenis PC tentu tidak bisa dibawa kemana-mana. Baik teman-teman sekalian, diantaranya with a digital map a user can find the area particularly. Jadi kira-kira dengan menggunakan peta ini kita dapat melihat customize, ya, jadi hal-hal apa yang ada di permukaan, ada gedung, ada pohon, ada jaringan jalan, dan ini terdapat dalam satu jenis peta, ya, yang berupa layer tadi yang saya sampaikan. Ada layer customer, jadi hal-hal yang ada di permukaan, kemudian ada gedung, ada jaringan jalan, dan kalau kita gabungkan akan menjadi realitas. Baik teman-teman sekalian, terima kasih untuk masih bergabung di dalam mata kuliah geologi, dan ini contoh beberapa hal yang terdapat di dalam peta. Tentunya ada arah, ada lokasi, ada legend, ada skala, ya, skala tadi. Nah, konsep daripada peta tentu mengkomunikasikan informasi peta. But how do you make a sense of all the different results, source of information on map?
how do you relate with what you see on the map to what using real life ya, real and the language of map ya. Jadi konsep peta ini ada skala tadi, ada jarak, ada arah, ada sudut, dan sistem lokasi. Kurang lebih skalanya seperti ini ya. Kalau kita lihat 1:50, 1:50.000, dan seterusnya. Ada perbandingan. Jadi biasanya menggunakan titik 2 atau menggunakan garis. Nah, kurang lebih ini. Kemudian ada jarak ya, bagaimana kita menghitung suatu jarak ya, menggunakan penggaris tentunya, dikalikan dengan skala yang ada di dalam peta tersebut ya, seperti kita membuat atau membaca peta geografi pada waktu itu. Nah, seperti ini. Kalau jalannya tidak lurus, maka bisa menggunakan kabel atau menggunakan senar ya, senar. Kemudian peta juga ditunjukkan dengan arah utara ya. Baik di sini adalah ditunjukkan dengan north is so on the bottom ya, biasanya utara itu selalu ditunjukkan di bagian atas ya. Seperti ini, utara benar, ini salah tadi ya. Kemudian karena ada garis yang disebut sebagai direksi arah ya. Ini sistem grid yang ada di dalam sebuah peta, ada longitude dan latitude, jadi garis lintang dan garis bujur. Nah, teman-teman sekalian pasti tidak asing dengan apa yang disebut garis bujur dan garis lintang. Jadi kalau di dalam membuat peta ada grid reference system, jadi ada grid tadi, ada koordinat yang dia ditunjukkan di mana lokasi tersebut. Jadi kalau latitude dan longitude, the first important question of map must answer what part of the earth surface being shown. Biasanya apa sih yang ditunjukkan bagian-bagian di dalam permukaan bumi ya, ada line longitude dan line longitude ya, latitude ya. Jadi garis lintang dan garis bujur ini adalah disebut sebagai garis lintang. Maka karena pada lintang selatan dan lintang utara, semakin ke atas di bagian atas atau kita sebut di arah utara, maka ini adalah lintang utara. Semakin ke bawah maka disebut sebagai lintang selatan ya, atau kutub utara, kutub selatan. Kemudian ada garis bujur. Nah, garis bujur membujur dari utara ke selatan. Jadi ini disebut sebagai bujur barat dan bujur timur ya, bujur barat dan bujur timur. Nah, kebetulan kita berada di bujur timur kalau tidak salah ya. Kurang lebih ini adalah garis latitude dan longitude atau garis lintang dan garis bujur, di mana garis nolnya itu berada di kalau garis lintang berada di khatulistiwa. Nah, kebetulan kita berada di bagian daripada garis khatulistiwa. Sedangkan garis bujur, garis nolnya berada di Greenwich atau di Inggris ya, kalau kotanya ini. Maka ke kanan adalah garis bujur timur, sedang ke barat daripada Greenwich ini adalah garis bujur barat. Nah, kita sepenuhnya berada di bujur timur ya, di antara 90 sampai 120. Kemudian teman-teman sekalian, peta ini menunjukkan juga unsur-unsur elemen di dalam peta ya. Ada ocean atau Great Ocean namanya,
samudra, kemudian ada danau, dan ada legenda tadi, ada arah peta. What location on the Earth surface is represented on the map longitude? How can point the map being specific at the grid system? How can the compass direction from the point to another be specific? Yeah, how can distance estimated from the map scale? Yeah, how do color, symbol, and other information the map mean? Ya, baik, nanti teman-teman bisa dilihat dari pertanyaan ini, apakah tadi simbol daripada legenda tadi ada gedung ditunjukkan dengan blok-blok, kemudian sekolah dengan gambar bendera, kemudian hutan dengan gambar seperti pohon, kemudian lake, danau, mas, dan seterusnya, jalan merah, hijau, dan seterusnya. Ini legenda, warna juga ada hijau, ada biru, dan seterusnya, sama, tidak lebih. Kemudian kompas azimut, jadi ini adalah menunjukkan arah kuadran dan seterusnya. Baik teman-teman sekalian, demikian tadi apa yang disebut sebagai peta geologi serta hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan dan struktur kegunaan daripada peta tersebut. Terima kasih masih bersama saya di dalam mata kuliah geologi dan mekanika penyelidikan tanah 1. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.